Pernah nggak sih kamu mikir kalau dunia tuh kayak diatur sama yang itu-itu aja? Kalau kita bahas siapa yang memimpin dunia, mungkin nama ini tuh nomor satu lah, nomor satu di pencarian. Dia keluarga Rothschild. Katanya sih mereka bisa ngatur uang, bisa ngatur perang, bahkan bisa ngatur siapa pemimpin Amerika. Dan entah kenapa nama Donald Trump disangkut pautin sama mereka. Apakah kebetulan atau memang ada sesuatu di antara mereka? Coba kamu komen di bawah, pernah dengar teori apa tentang dua nama ini? Komen di bawah ya. Yuk kita bongkar. Ini bukan tentang untuk percaya teori konspirasi. Ini tuh untuk agar kita bisa tahu berita mana yang sengaja dibuat konspirasi atau kenyataannya seperti apa. Keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild ada itu tuh berasal dari satu orang ini, men. Dia tuh namanya Mayer Amschel Rothschild. Mayer Amschel, dia lahir di Frankfurt di Jerman pada tahun 1700-an lah. Dia mulai semuanya itu tuh dari nol, dari jualan koin antik. Tapi karena dia pinter, dia bisa lihat peluang, dia bisa baca situasi. Akhirnya dia bikin sistem perbankan keluarga. Dia punya 5 anak. Coba kamu komen di bawah siapa aja nama-nama mereka, oke? Jadi anak-anak Mayer Amschel ini disebar di kota-kota penting yang ada di Eropa. Di sana ada London, ada Paris, ada Wina, ada Naples, dan juga ada Frankfurt. Frankfurt, yang bener tuh Frankfurt atau Frankfurt sih? Kayaknya Frankfurt ya. Aduh sorry, lidahnya. Pokoknya ada di Jerman sana lah. Dan disinilah mereka jadi raja tanpa mahkota untuk dunia ini. Mereka mendanai Inggris saat Inggris berperang dengan Napoleon. Dan juga mereka dipercaya itu tuh ngatur utang-utang negara Eropa pasca perang. Karena kekuatan finansial mereka inilah jadinya banyak banget teori itu bermunculan. Katanya setiap ada perang pasti ada Rothschild. Mereka dipercaya sebagai apa ya? Pokoknya setiap ada perang pasti ada Rothschild di belakangnya. Mereka juga dipercaya tuh jadi salah satu dalang keruntuhan dari Napoleon. Juga pada Perang Dunia I. Lalu ada indikasi bahwa mereka lah yang mendirikan Israel. Ada salah satu teori yang sering banget diulang. Itu tuh namanya The Rothschild on the Federal Reserve. Padahal Federal Reserve itu tuh bank sentral yang ada di Amerika. Yang dikatakan tuh independen dan sistemnya dimiliki oleh bank itu sendiri. Bukan secara individu. Coba bayangin, segila apa sih? Tapi faktanya sejak abad ke-20 keluarga Rothschild tuh nggak sedikdaya itu loh, nggak sekuat itu, men. Keterangan ini didukung sama sumber dari Investopedia. Tapi pertanyaannya, kenapa teori ini tuh awet banget? Karena mereka dijadiin simbol sebagai elit tak terlihat. Dan simbol itu bikin masyarakat tuh lebih tenang bahwa mereka tahu siapa sih sebenarnya yang ngontrol kita, nggak bertanya-tanya, wah mungkin apa ya gitu. Jadi mereka tahu siapa yang harus dituju. Mereka percaya dunia ini tuh kacau karena ada yang ngatur, bukan karena emang kompleks aja sebenarnya tuh. Oke, sekarang kita masuk ke Donald Trump. Tahun 2022 muncul berita bahwa ada seorang turis dari Ukraina. Dia tuh muncul di Mar-a-Lago, resort elit milik Donald Trump. Dia mengaku sebagai Anna de Rothschild, pewaris dari keluarga Rothschild itulah pokoknya ya. Dia foto bareng sama tokoh-tokoh di Partai Republik, makan bareng, bahkan bisa keluar masuk untuk acara-acara VIP mereka. Masalahnya, dia tuh sebenarnya bukan siapa-siapa, men. Dia tuh cuman scammer. Tapi banyak dari orang itu tuh bikin teori, loh, Rothschild deket sama Trump. Padahal itu hanya scammer. Dia orang pembohong yang ngaku-ngaku aja lah. Dan ini juga udah dikonfirmasi sama The Guardian bahwa ini tuh hanya penipuan aja, men. Trump dianggap tuh musuh elit global. Dia tuh anti globalisasi, dia anti ISG, dan suka ngomong belak-belakan soal deep state. Teori yang tersebar, Trump tuh diselamatkan sama bank-bank dari Eropa. Trump diselamatkan dari kebangkrutan. Beberapa bank itu punya relasi langsung dengan Rothschild. Misalnya ada hubungan antara Wilbur Ross. Dia adalah mantan Perdana Menteri Perdagangan saat era Trump pertama kali. Ross pernah kerja di Rothschild Inc. dan bantu negosiasi utang dari Donald Trump pada tahun 1990-an lah. Sumbernya dari Forbes, baca aja di sana. Tapi apakah itu menandakan bahwa Trump dikendalikan sama Rothschild? Jawabannya enggak juga. Masa iya kamu bilang
kalau aku minum Aqua berarti aku adalah agen sales dari Danone. Kan gak kayak gitu, men. Tapi ada yang menarik nih. Teori konspirasi tentang Rothschild itu bukan tentang kekuasaan aja, tapi juga dipenuhi dengan sentimen anti-Semit. Itu tuh teori lama yang udah dipakai sejak abad 1990. Teori itu menyatakan bahwa semua kesalahan disalahkan atau dilimpahkan kepada masyarakat Yahudi. Dan yang bikin miris, teori ini masih sering disebarin lewat media sosial kayak TikTok, kayak Instagram, YouTube, bahkan WA keluarga. Jadi pertanyaannya, apakah Rothschild bener-bener ngatur dunia ini? Dan Trump cuman pion? Atau malah Trump itu orang yang bisa mainin papan catur ini sebenarnya? Coba komen pendapatmu di bawah ya. Kita bikin diskusi lebih panas lagi. Ya mungkin dunia ini memang dikendalikan, tapi aku yakin bukan cuman satu keluarga aja yang ngendaliin, melainkan oleh narasi, oleh persepsi, oleh pemikiran kita yang berusaha cari gampangnya aja. Padahal dunia ini nggak segampang itu. Dunia ini begitu kompleks dengan banyak sekali perbedaannya. Bahkan anak kembar pun tetap beda, men. Ingat, nggak semua yang viral itu tuh fakta. Dan bukan berarti yang disembunyikan itu adalah sebuah rahasia gelap. Aku pamit dulu, semoga kamu suka. Kalau kamu tertarik sama konten kayak gini, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng kuningnya. Dan kalau kamu suka sama konten ini, like aja. Kalau ada pembahasan teorimu, komen di bawah. See you!